Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebelum kita berdoa, mari kita mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan saya bagikan. Ya, ya, yang judulnya adalah penyampai pesan. Nah, firman Tuhan dari 2 Petrus ayat pasal pertama ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu, kita di dalam firman Tuhan banyak sekali ditekankan atau banyak dicatat tentang penyampai pesan ini ya, terkait dengan banyak hal. Di perjanjian lama itu juga banyak orang-orang yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan, sebuah pesan dari pihak kerajaan kepada kerajaan lain, yang kepada pesan seorang pada orang lain. Jadi sangat diperlukan sekali seorang penyampai pesan, karena hidup ini tentu ada banyak terkait dengan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada pihak-pihak lain. Nah, para penulis Alkitab itu digerakkan oleh Roh Allah untuk mencatat dengan tepat semua yang Dia ingin kita ketahui. Pesan kasih dan penyelamatan Allah sangatlah jelas dan tidak mungkin salah. Jadi para penulis Alkitab yang jumlahnya sangat banyak, ya sekitar 40 orang ini, mereka menulis apa yang Tuhan mau pesankan dengan keinginan mereka sendiri, bukan dengan cara pikir mereka atau kehendak mereka. Seperti tadi dikatakan bahwa mereka memberitakan atau menyampaikan pesan-pesan yang sangat akurat, ya, itu oleh karena dorongan Roh Kudus. Ya, misalkan kalau di Perjanjian Baru itu ada 2 kitab, ya, kitab Lukas dan kitab Rasul. Di sana itu penulis itu dengan awal pembukaan itu mengatakan bahwa ketika dia mencatat itu semua itu sudah diteliti dengan seksama, ya, sehingga tidak ada kesalahan, dan itu yang ditulis itu sangat benar, ya. Dan para penulis Alkitab itu tentu dia menulis dengan sangat teruji dengan fakta dan data, dan bahkan dari para saksi mata sendiri. Nah, selama berabad-abad manusia telah dibebaskan dari dosa dan rasa bersalah mereka karena percaya pada pesannya di dalam firman Tuhan. Ya, orang kemudian ketika membaca firman, mereka menangkap pesan Tuhan, meskipun mereka tidak mendengar secara langsung, tetapi ketika mereka membaca kemudian meresapi, dan pesan yang mereka terima dari pembacaan firman itu sungguh nyata bisa mengubah seseorang. Yang pertama-tama menyadarkan seorang dari dosanya, kemudian dia menangkap pesan inti daripada yang disampaikan di Alkitab tentang karya keselamatan, dan kemudian orang-orang ini, ya termasuk kita juga, yang mendapatkan pesan itu menjadi orang percaya dan memperoleh keselamatan yang ditawarkan di dalam pesan-pesan di Alkitab, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, penyampai kabar baik dalam konteks pesan dalam konteks komunikasi ini merujuk pada pihak yang mengirimkan atau menyampaikan pesan kepada pihak lain. Ya, ini hal yang sangat umum. Bahkan banyak media-media yang kita pakai juga untuk kita menyampaikan pesan. Di zaman-zaman dulu, orang sering kali menyampaikan pesan itu lewat orang. Orang harus menyampaikan, orang itu pergi ke satu tempat ke tempat lain, karena masih belum ada media yang bisa secara efektif untuk menyampaikan pesan ini dan secara cepat juga. Tapi di awal-awal perjalanan hidupnya itu orang menyampaikan pesan itu lewat orang, ya, seperti yang terjadi ketika Yoab itu sudah membunuh Absalom, dan dia menyuruh seorang anak muda Ethiopia yang untuk menyampaikan kabar ini kepada Daud, ya. Disuruhkan, disampaikan, kamu menyampaikan pesan ini, dan dia harus lari untuk menyampaikan pesan ini kepada Raja Daud.
Nah, di dalam kisah 2 Samuel 21 ini ada dua pembawa pesan. Nah, orang waktu itu ketika para penjaga pintu gerbang itu sangat kenal betul orang-orang bawa pesan ini. Dan rupa-rupanya mereka juga sangat mengerti dan mengenal eh, dari jauh. Sebelum mereka sampai kepada tujuan, orang dari jauh udah tahu ini. Mulai dari cara larinya udah kelihatan ini orang ini seperti ini ya. Nah, kayak kasus di Ethiopia, orang Ethiopia ini ada seorang muda lain namanya Ahimas. Itu dia tidak disuruh sama Absalom untuk menyampaikan pesan, tetapi karena dia ngotot pengen, enggak, pokoknya aku yang menyampaikan pesan ini. Nah, padahal si Yoab sudah ngomong, enggak, bukan kamu yang saya suruh, tapi ini anak muda Ethiopia. Tetapi karena dia pengen, nggak tahu kenapa dia pengen menggebu-gebu pengen menyampaikan pesan itu, karena ini mungkin kabar baik ya yang harus didengar sama Raja Daud. Nah, betul saudara. Ini menurut saya kisah yang menurut saya cukup lucu, karena pertama yang lari itu anak muda Ethiopia ini. Nah, si Ahimas ini lari belakangan, tetapi kemudian dia karena lari cepat sekali dia bisa nyusul dan sampai duluan. Nah, orang penjaga pintu gerbang udah tahu nih, dari cara larinya itu udah kelihatan ini si Ahimas ini. Oh, kemudian dia bawa kabar baik katanya kan. Ya, terus justru kadang-kadang karena dia nggak paham betul apa yang disampaikan dan situasinya yang dia nggak tahu apa yang disampaikan, dan sampai di sana pun ditanya, kamu bawa kabar apa? Wah, saya nggak tahu, yang penting saya sampai sini duluan. Nah, ini kan jadi repot saudara. Ya, dia memang membawa pesan, dia larinya cepat sekali, jadi pesan itu bisa sampai duluan. Tetapi ternyata waktu itu bukan dia yang disuruh menyampaikan pesan, tetapi karena dia pengen dapat entah tempat pujian atau apa, dan dia lari duluan, dan sebetulnya bukan dia mau berpesan. Nah, ini salah satu eh, apa cara saja ketika ada pesan disampaikan, dia suruh orang untuk menyampaikan pesan ini. Nah, di dalam ke konteks juga di hal yang lain, contohnya ini ketika Perang Dunia Kedua ya, di tahun 1914-an mungkin itu, ketika bangsa Amerika ini perang perang dunia kedua itu menang, dan memakai taktik yaitu memakai pembawa pesan ya, yaitu pemuda India di Navajo. Dia mengirim sekitar 24 orang, dia dilatih untuk mereka membawa pesan karena mereka memakai bahasa mereka sendiri. Ya, tentu musuhnya tidak ngerti bahasa mereka. Jadi bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa pesan yang disampaikan ini jadi tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa dimengerti sama musuhnya, sehingga ketika mereka bawa pesan sandi-sandi tertentu itu membuat mereka bisa mengirim satu sinyal atau banyak informasi penting, dan kemudian karena membawa pesan inilah itu salah satu faktor penyebab kemenangan dalam Perang Dunia Kedua ya. Nah, ini beberapa hal yang begitu pentingnya penyampai pesan ini digunakan untuk menyampaikan pesan penting maupun tidak penting, sehingga semua bisa dipakai ya. Dan terutama sampai sekarang di media sosial kita dengan sangat modern sekali, kita bisa menyampaikan pesan kita dengan singkat. Yang dulu pakai surat, sekarang tidak pakai surat secara fisik ya, sekarang udah pakai SMS, udah pakai WA ya. Jadi semua bisa tersampaikan dalam waktu yang sama ya, dalam ukuran detik udah sampai pesan itu disampaikan pada penerima pesan. Nah, kemudian saudara, kalau penyampai pesan sekarang ya, dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita sebagai penyampai kabar baik adalah mereka yang bawa pesan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus ya. Kita ini punya peran juga untuk menyampaikan berita tentang keselamatan yang ditawarkan melalui iman kepada Kristus, yang bukan oleh karena perbuatan baik. Ini pesan penting yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sehingga kita harus mengabarkan tentang bagaimana kita mengabarkan kabar ini. Nah saudara, ada poin-poin penting sebagai pembawa kabar, pesan penting sebagai orang percaya. Yang pertama tentang isi pesan.
bahwa penyampai kabar baik itu menyampaikan pesan Injil, yaitu berita tentang keselamatan yang ditawarkan iman melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, di dalam Efesus 1:13 dikatakan di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pesan yang kita sampaikan itu tidak lain tidak bukanlah tentang Injil keselamatan. Ya, di dalam Kristus kita sudah diselamatkan. Nah, pesan itu harus kita sampaikan juga kepada mereka yang perlu untuk mereka dengar, pesan yang sangat penting yang bisa mengubah manusia, ya, hidup seorang dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna, dari binasa kepada kehidupan, dari gelap pada terang. Nah, isi pesan yang kita sampaikan ini sungguh pesan yang penting, saudara, untuk kita sampaikan kepada mereka. Ya, itu yang pertama. Kemudian panggilan sebagai pembawa pesan. Menyampaikan kabar baik merupakan panggilan misi gereja dan orang percaya sepanjang zaman. Ini menjadi tugas bersama, tugas semua orang percaya. Ini bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja, pendeta atau penginjil, ya, atau orang-orang pekerja, tetapi ini tugas semua orang, semua termasuk jemaat, mulai dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua. Pembawa pesan ini kita punya peran yang sangat penting, ya. Dan itu bukan lagi bahasa sandi atau bahasa isyarat, tetapi ini dengan sangat gamblang, jelas, semua terbuka, ya. Kita bisa menyabarkan tanpa tersembunyi. Semua jelasan Alkitab kita baca pun bukan dalam bahasa-bahasa yang sulit untuk kita bisa cerna. Jadi mungkin ada satu hal yang perlu kita pahami lebih dalam lagi. Nah, panggilan ini adalah satu panggilan sebagai tanggung jawab kita bersama, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pesan ini tugas kita semua untuk kita bawa, kita pesan sampaikan pada banyak orang, ya, orang dunia yang belum kenal Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai bawa pesan, kita punya keyakinan kokoh, ya. Pertama tentang pesannya sendiri, ini kita yakin bahwa punya keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pada pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ya. Nah, kita punya keyakinan kokoh, saudara. Injil yang kita sampaikan ini adalah Injil keselamatan. Ini bukan pesan yang biasa-biasa. Kita mesti yakin kabar yang kita bawa ini adalah kabar sangat penting yang harus didengar oleh semua orang, ya. Ini keyakinan kita, ya, bahwa Injil ini bukan sekedar buku biasa yang ditulis sekian waktu lamanya, tapi ada kuasa di dalamnya, dan ini mengandung kekuatan, yaitu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kemudian terkait dengan bawa pesan ini, kita nggak boleh malu atau takut, ya, karena betapa indah, ya, kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata pada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi, saudara, bahwa kita ini tidak boleh malu dan takut. Sekali lagi, kita ini punya tugas penting. Nah, untuk menyampaikan pesan, dan pesan pun juga pesan yang penting. Ada penyertaan Roh Kudus di sana, dikatakan kemanapun kita pergi maka Tuhan menyertai kita. Jadi kita sebagai pembawa pesan, kita menyampaikan pesan yang harus didengar oleh orang, ya, pesan tentang keselamatan. Dan ini tugas kita bersama-sama. Mari kita lewat firman Tuhan bagian ini, kita diingatkan kita sebagai pemberita-pemberita kabar baik, membawa pesan-pesan yang penting dari surga disampaikan pada dunia ini, sehingga lewat pemberitaan kita, pesan kita sampaikan pada mereka itu mendengar, dan kita sebagai pembawa pesan, ya, yakin bahwa pesan kita ini benar-benar pesan yang menghidupkan. Nah, dengan apa yang kita lakukan, saudara, maka visi kita tentang 111 GKD 5 kali ini pasti terjadi, karena ini bukan kerjaan 1-2 orang, tetapi ini pekerjaan semua orang, dan semua orang bertanggung jawab untuk mengerjakan ini, dan kita percaya bahwa kita pasti mengerjakannya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.